Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentunya tadi telah panjang lebar kita dengar mengenai hikmah maulid yang seandainya kita amalkan tentu akan sangat bermanfaat buat kita. Tapi yang pasti peringatan maulid ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam rangka bagaimana sebisanya kita menteladani akhlak beliau dalam berbagai kapasitasnya. Oleh karena itu setiap tahun hendaknya kita merevitalisasi pengetahuan kita, memperbaharui pengetahuan kita, pengalaman kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya ingin menguraikan di sini biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau diklaim sebagai nabi yang terbesar di antara 124.000 nabi yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah rasul yang paling agung di antara 313 rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah dan para malaikat bersolawat kepada beliau. Betul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Tidak ada Allah bersolawat kepada nabi-nabi yang lain illa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, karena beliau adalah satu-satunya nabi yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala meninjau surga dan neraka dalam rangka melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Enggak ada nabi selain beliau yang diperkenankan meninjau surga dan neraka kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alasan yang ketiga, kenapa beliau diklaim sebagai nabi yang terbesar? Karena teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para nabi sebelumnya. Bapak Ibu, kalau nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam itu wilayah dakwahnya khusus negerinya masing-masing. Semua nabi diutus hanya untuk bangsanya masing-masing. Perlu dicatat, tidak boleh mereka keluar negaranya untuk mensyiarkan agamanya. Contoh, Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah hanya untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam, beliau juga hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa al-Masih alaihi salam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Pasti kita semua tahu siapa Yesus, betul? Beliau Nabi Isa alaihi salam. Beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Enggak boleh kemana-mana, apalagi jauh-jauh ke Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Nah, jadi semua nabi termasuk Nabi Isa al-Masih atau Yesus Kristus hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya masing-masing. Lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia, termasuk buat orang Pondok Pinang. Alhamdulillah. Karena misi Nabi Muhammad bersifat universal, bersifat global, maka beliau dibekali dengan Al-Quranul Karim yang holistik dan komprehensif, artinya menyeluruh dan lengkap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Mau bicara soal apa? Dagang, pinjam meminjam, warisan, segala macam masalah perempuan, nikah, cerai dan sebagainya, lengkap ada dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga seluruh problematika manusia, mulai dari problem individual, nasional, global, ada solusinya, ada jalan keluarnya dalam Al-Quranul Karim. Begitu lengkapnya Al-Quran, sampai-sampai seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, beliau adalah Profesor Dr. Arnold Toynbee. Setelah membaca Al-Quran, beliau berkomentar, Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Beliau menyatakan Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Alhamdulillah. Lain dengan kitab suci yang lain, karena para nabi sebelum Nabi Muhammad hanya diutus untuk bangsanya masing-masing, untuk kurun waktu yang tertentu, maka kitab-kitab suci sebelum Al-Quran sifatnya sangat sederhana, cuman memuat 3 aspek: aspek ketuhanan,
aspek moralitas, dan aspek sejarah. Lain dengan Al-Quran. Al-Quran kitab yang lengkap. Kenapa? Karena untuk seluruh dunia dan untuk masa yang tidak terbatas. Inilah salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad diklaim sebagai Nabi yang terbesar. Coba, bangga enggak jadi umat Islam? Bangga enggak jadi umat Muhammad? Sholat kagak? Bagus. Kemarin gue ceramah di sebelah Pondok Pinang. Pondok apa itu? Hah? Pondok Tebu. Saya tanya begini juga, bangga enggak jadi umat Islam? Bangga. Bangga enggak jadi umat Muhammad? Bangga. Sholat kagak? Kagak. Kalau bangga jadi umat Islam, bangga jadi umat Nabi Muhammad, sholat. Amin. Amin. Nah, makanya perlunya kita mendalami pribadi Nabi Muhammad dalam rangka untuk lebih kagum lagi, untuk lebih bangga lagi, akhirnya lebih cinta dan lebih taat lagi kepada beliau. Betul? Makanya saya lanjutkan, siapa beliau sebenarnya. Ada seorang penulis berkebangsaan Amerika, orang kafir tapi bangga banget sama Nabi Muhammad. Secara sportif beliau menjunjung tinggi Nabi Muhammad. Namanya Michael H. Hart. Siapa? Michael Jackson. Hei, Michael Jackson siapa emang? Hah? Penyanyi apa, Bu? Penyanyi rock. Sok tahu loh. Rock luar, rock dalam, woi. Michael Jackson itu penyanyi pop. Makanya beliau mendapat gelar The King of Pop, Raja Pop. Ya. Yeah. Raja dangdut gue. Alhamdulillah, 2 tahun sebelum Michael Jackson meninggal dunia, beliau telah menyatakan diri masuk Islam. Alhamdulillah. Oke, kita tinggalkan almarhum Michael Jackson yang mu'alaf itu. Kita tengah membahas Michael H. Hart, seorang penulis buku yang berjudul The 100. Kalau bahasa kita mah The 100 itu cepek artinya. Kenapa diberi judul 100? Karena di dalam buku itu ada 100 tokoh besar dunia yang dibuat dalam ranking-ranking. Di sana ada Hitler, pemimpin Jerman. Ada yang namanya Mahatma Gandhi, pemimpin India. Ada yang namanya Jenderal siapa itu dari Perancis, ya. Kemudian ada yang namanya Albert Einstein, penemu teori relativitas. Dengan penemuannya berkembang sains and teknologi. Kemudian ada lagi yang di sana Thomas Alva Edison, tuh lihat, penemu listrik. Dengan penemuannya bumi yang gelap gulita kalau malam jadi terang. Hebat jasa Einstein, besar jasa Edison. Tapi Michael H. Hart tidak menempatkan beliau-beliau pada ranking yang pertama. Justru yang ditempatkan beliau pada ranking yang pertama dalam buku itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam as the most influential person in the world, sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi, sebagai pemimpin yang paling berhasil di muka bumi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Michael H. Hart menempatkan beliau pada ranking yang pertama? Karena beliau melihat bahwa Nabi Muhammad adalah satu sosok yang paripurna dalam berbagai kapasitasnya. Dalam kapasitas seorang pemuda, beliau adalah pemuda yang mendapat julukan Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yang bisa dipercaya, orang yang jujur
pemuda yang pandangannya, pikirannya, lisannya, anggota tubuhnya tidak pernah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah berkhianat kepada manusia. Al-Amin, bisa dipercaya, jujur. Kira-kira pemuda Pondok Pinang ada enggak yang Al-Amin? Ada enggak di sini yang Al-Amin? Si Amin yang banyak ya. Kulat Kang Ojek tadi Amin juga namanya depan. Naik pemuda, mari kita tiru pemuda Nabi Muhammad. Nabi pernah bersabda tentang pemuda, innallaha yubahi malaikatu bisyabil abid fayaqulu ayyuhas syabu tariku syahwatahu li ajli al-mubadhilu syababahu li anta indi ka ba'di malaikati atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala membanggakan pemuda-pemudi yang takwa di hadapan para malaikat. Seraya berkata, ayyuhas syabut tariku syahwatahu li ajli, wahai pemuda yang mampu menundukkan syahwatnya karena taat kepadaku. Wahai pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk bertakwa kepadaku, jabatanmu, derajatmu di sisiku sama seperti sebagian malaikatku. Tuh pemuda, jadi pemuda yang takwa derajatnya di sisi Allah sama dengan malaikat. Amin. Bu, pernah melihat malaikat enggak? Mau lihat malaikat? Tuh lihat tuh si Hasan, si Husain yang rajin ke masjid, yang rajin taklim, yang rajin maulid. Nih derajatnya sama dengan malaikat. Amin. Amin. Nanti kalau pemuda yang takwa mati, insya Allah masuk surga kelas VIP. Kenapa? Derajatnya sama dengan malaikat. Amin. Amin. Kenapa Allah lebih mencintai pemuda yang takwa ketimbang orang tua yang takwa? Kalau orang udah tua, umur kepala 7, kepala 8, takwa itu mah kagak hebat. Betul. Orang udah tua rajin di masjid, ya itu mah biasa. Namanya udah tua, mau kemana lagi kalau bukan ibadah. Betul. Betul. Mau mabok-mabokan, mau kebar, diusir sama satpam. Engkong mau ngapain kemari kong? Mau mabok. Kagak mabok aja jalan udah sempoyongan, pulang sono. Orang udah tua nggak ibadah, mau ngapain lagi? Mau main cewek. Ya itu barang ibarat kaos kaki yang udah nggak kuat nanjak, tarik turun lagi, tarik turun. Kaos kaki pantas kalau rajin di masjid, betul. Ini kalau ada anak muda masih gagah tenaganya, masih tinggi syahwatnya, bisa rajin di masjid, bisa takwa kepada Allah, ini lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaik-baik manusia kata Nabi, khairun nas man thala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang beruntung, orang yang panjang umurnya tapi penuh dengan amal ibadah. Dari kecil sampai remaja, sampai pemuda, sampai udah tua, rajin di masjid, rajin ibadah, ini orang yang paling beruntung. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, itu dalam kapasitas pemuda. Sekarang dalam kapasitas seorang suami, ini Nabi juga perlu kita tiru keteladanan beliau sebagai seorang suami. Saya yakin tadi sudah banyak diuraikan, ya. Mudah-mudahan kalau jadi ada pengulangan itu lebih memperkuat kesan kita kepada Nabi. Ini akhlak beliau kepada keluarga luar biasa ini, Bu, Pak. Ya, beliau ini padahal multi capacity. Di samping sebagai Rasul, beliau adalah Nabi, panglima perang, pedagang, politisi dan sebagainya.
Tapi kepada istri, Bu, beliau sangat romantis. Biasanya orang yang romantis ini kan seniman ini. Biasanya yang udah-udah mah begitu. Tapi nggak ada seniman di dunia ini yang mampu menandingi romantismenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking romantisnya, Bu, beliau kalau panggil bini itu bukan poyokan, panggil nama aja nggak pernah. Itu Siti Aisyah kan orangnya putih. Kalau manggil Siti Aisyah siapa? Iya, ya Humairah, wahai si kemerah-merahan tuh Nabi, wahai buah hati, wahai jantung hati, wahai cintaku, wahai bidadariku, Masya Allah. Begitu, Bu. Lain sama Muhammad Pondok Pinang, manggil bini sembarangan aja. Gue dengar kemarin, doer, enggak romantis. Tapi yang bininya hitam jangan tiru-tiru Nabi. Ntar pulang ente panggil, wahai sekehitam-hitaman. Sampai megelas tar loh. Ini akhlak Nabi. Dan beliau adalah tipikal suami yang penyabar dan kasih kepada keluarganya. Pernah ada satu kisah, beliau pulang perang, pulang berjuang, bukan pulang narik ojek, pulang perang, matahari top light, tengah hari bolong, lapar, letih, ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Dijawab oleh Siti Aisyah, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ya Humairah, kanda letih, lapar, haus, tolong siapkan makanan untuk kanda. Gemeter Siti Aisyah, Bu, ya Rasulullah, mohon maaf, memang tadi sudah saya siapkan makanan buat anda, namun barusan ada musafir 2 orang lalu kelaparan, saya sediakan makan, habis ya Rasulullah. Begitu ya Dinda? Betul ya Rasulullah. Hatta sebutil kurma nggak tersisa lagi. Baik, kalau memang tidak ada makanan, hari ini saya puasa. Itu akhlak Nabi, Pak. Pulang perang, pulang berjuang, sampai rumah nggak ada makanan, nggak marah sama istrinya, nggak ngamuk, nggak ngomel. Baik, kalau memang nggak ada makanan hari ini saya puasa. Bu, kalau laki ibu gimana? Pulang naik ojek, narik ojek nggak dapat duit, sampai rumah nggak ada nasi, gimana Bu? Ngamuk nggak? Ngomel nggak? Ini akhlak Nabi seperti itu, nggak pernah marah sama istri, Masya Allah ya. Nah ini makanya perempuan harus cinta sama Nabi. Kalau cowok sih udah jelas deh, saya percaya cintanya sama Nabi 100%. Bu, ibu cinta sama Nabi nggak? Berapa persen cintanya? Nah, lihat perempuan tuh. Ibu cinta sama Nabi nggak, Bu? Cinta. Lakinya boleh nggak ikut sunnah Nabi? Hah? Enggak. Nah, makanya perempuan cintanya sama Nabi setengah hati. Kenapa? Nabi bininya banyak. Bu, makanya ibu perlu tahu poligami itu apa, supaya enggak misinterpretasi, enggak salah sangka terhadap konsep poligami yang dibuat oleh Allah. Tidak suudzon, tidak buruk sangka terhadap poligami yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, betul. Makanya kudu tahu apa itu poligami. Mau tahu nggak, Bu? Kagak. Kekeh aja itu perempuan mah. Lo mau tahu kagak mau tahu, gue mau ngomong, sebodoh amat. Biar lo paham. Saya mau tanya, Nabi bininya berapa? 94. Bu, nah istri Nabi berapa, Bu? Berapa istri Nabi?
Ada yang bilang 4, 7, 9, 10. Kita hitung aja yuk. Kita hitung ya Bu. Yang pertama siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid. Dengan Siti Khadijah Nabi monogami. Enggak dua, enggak tiga, satu istrinya. Sampai Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi enggak kawin, bahkan menduda selama 3 tahun. Ini akhlak Nabi yang sebenarnya. Jadi Nabi enggak poligami dengan Siti Khadijah. Bahkan setelah Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi menduda selama 3 tahun. Baru setelah itu datang perintah Allah untuk memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan